Kalau aku gak dibolain, aku menangis. Menangis? Oh, kamu nangis ya, Feva? Ya, Enggak. Kakak tuh biasa sekali-sekali biasanya suka bertindak dulu baru berpikir. Saya sering kayak begitu, Kak. Kayak Ya lagi ampun. pengen ngelakuin apa, terus baru berpikir mau ngelakuin apa ya. Terus udah dilakuin ternyata salah, terus nyesel nggak? Iya. Kesel banget, Kak. Coy. Drop it. Halo, happy Sunday adik-adik FLC Kids. Wah, nggak terasa ya kalau kita sudah masuk di minggu keempat bulan Agustus. Siapa yang masih ingat tema kita di bulan Agustus ini? Betul sekali, tema kita di bulan Agustus ini berbicara mengenai hikmat. Adik-adik pastinya sudah nggak sabar untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebentar kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk beribadah kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik kita mulai ibadah. Adik-adik jangan lupa menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan semangat ya. Shalom adik-adik Amasiki. Wah, luar biasa banget nih Kakak Febri dan Kak Tessa bisa ketemu sama adik-adik dan kita akan nyanyi bareng-bareng gerak dengan sukacita. Kita menyanyi lagu Yesus dalam rumahku. Kita mulai dari bahasa Indonesia dulu. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus apa? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Chủ Giêsu chào cha thiên chúa, quay lại ya, quay lại ya, quay lại ya. Chủ Giêsu chào cha thiên chúa, quay lại ya, quay lại ya. Pada bagian semua nih ya, kakak lihat-lihat ya. Dan kayak kita mau nyanyi lagi dari bahasa Inggris dulu. Kita mau nyanyi 4 bahasa loh adik-adik. Jadi harus dengan sukacita dan luar biasa ya. One Jesus in the family, happy, happy home. Happy apa? Happy, happy home. Happy apa? Happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy, happy home. Happy, happy. Sekarang kita ke India. जब यीशु हमारा कमल है, खुशी खुशी है, खुशी 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 है, खुशी खुशी है. जब यीशु हमारा कमल है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Kalau kita ke Mandarin, Yesus jauh dari Jus, kuala kuala ya, kuala kuala ya, kuala kuala ya. Yesus jauh dari Jus, kuala kuala ya. Kita bagi ke bahasa Indonesia. Just di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah.
siapin hati kita mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu untuk Indonesia kita, yaitu Doa Kami. Kita nyanyi bareng-bareng ya, jangan kata kita juga belajar bareng-bareng. Yuk kita nyanyikan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku Ucapkan berat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Adik-adik, kita naikkan situ lagi sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh kita katakan syukur untuk setiap Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Usahakan Ucapkan berat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. kita katakan tadi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Siapa? Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu untuk kami beribadah. Berkatilah kami supaya bisa
mendengar firman Tuhan dan bernyanyi dan bercerita. Berpimpinlah kami dari awal dan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Caca, ya ampun Caca. Ayo Yuna bisa yuk. Ya Allah, ini si Caca coba di Kohadi masukin ke spotlight dulu nih. Aduh. Kamu bukan salah banget, Kalau disundul masuk mulut boleh nggak? Caca Coba berhasil ya? coba Jos sambil sudul Jos. What emang? What? Caca berhasil. Ayo Caca. Ayo Caca. Come on. Iya, ayo Caca bisa. Woi Caca. Selamat Caca. Sampai sedih ya. Tapi keringetan loh. Waduh, Kohadi sampai keringetan banget. Vaksin baru. Ada vaksin baru. Vaksin apa, Cak? Vaksin Oreo. Coba unjukin gambarnya. Coba unjukin dulu. Vaksin baru. Coba dari Fania mana gambarnya sayang? Wih keren. Wow. Fania boleh jelasin nggak itu Mantap. gambarnya apa? Coba tunggu. Fania bentar. Aku spotlight dulu sebelumnya. Oke. Coba jelasin itu gambarnya tentang apa? Tuhan Yesus memulihkan bangsa Indonesia. Wah, tepuk tangan buat Coba tunjukin lagi gambarnya Fania. keren. Mana Tunjukin gambarnya? lagi. Tentang Tuhan Yesus memulihkan apa Fania? Bangsa Indonesia. Wih, keren. Tuhan Yesus memulihkan bangsa Indonesia. Coba. Drop it. Kakak mau mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang udah ikut berpartisipasi dalam lomba menggambar saat kita merayakan kemerdekaan RI yang ke-67 hari Selasa tanggal 17 Agustus kemarin dengan tema Tuhan Memulihkan Indonesia. Bagi adik-adik yang belum dapat ikut lomba, jangan sedih ya, karena kalian masih bisa ikut di acara-acara selanjutnya. Kakak juga mau ingetin kalian, kalau nanti malam kita ada small group jam 7 malam melalui Zoom. Adik-adik jangan lupa dan jangan ketinggalan ya. Nah sekarang kakak mau umumin pemenang lomba 17 Agustus. Tapi setelah firman Tuhan ya, adik-adik boleh siapkan Alkitab dan catatan kalian dan duduk yang manis. Jangan ngobrol ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik dan parents semuanya, happy Sunday. Senang sekali Kohadi hari ini bisa bertemu dengan parents dan adik-adik semuanya. Kohadi berdoa bahwa parents dan adik-adik dalam keadaan yang baik dan sehat, walaupun masih beribadah di rumah saja hari ini, tapi kiranya damai sejahtera dan sukacitanya Tuhan selalu menyertai buat setiap kehidupan kita semuanya. Yang percaya boleh katakan amin? Yes, amin. Nah, di minggu keempat di bulan Agustus ini, seperti adik-adik dan parents juga ketahui bahwa kita masih membahas tentang satu tema, yaitu bicara tentang hikmat. Apa itu hikmat? Adik-adik pasti ingat? Kalau lupa nih ya, Kohadi bacain sekali lagi buat adik-adik semuanya. Hikmat adalah mencari tahu apa yang harus kamu lakukan dan melakukannya. Sekali lagi, hikmat adalah mencari tahu apa yang harus kamu lakukan dan melakukannya. Nah, di hari ini adik-adik boleh siapkan Alkitab dan juga catatan adik-adik semuanya karena kita akan belajar tentang satu hal yang sangat menarik. Nah, terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-10. Oleh karena itu, sebelum adik-adik mendengarkan apa yang menjadi sharingnya Kohadi hari ini, mari kita mau sama-sama melihat 2 Tawarik pasal yang ke-10 dari video yang berikut ini. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem
Sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka bertanya kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan pada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. "Kembalilah kepadaku lusa." Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Nah, adik-adik sudah melihat dan mendengar kisah dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-10. Raja Rehabeam merupakan anak dari Raja Salomo,
Jadi waktu Raja Salomo meninggal, maka Rehabeam menggantikan Salomo untuk menjadi raja. Nah, pada suatu hari, ada seorang perwakilan dari rakyat yang namanya Yerobeam. Yerobeam memohon agar Raja Rehabeam memberikan istirahat kepada seluruh rakyat Israel. Karena apa? Karena selama Raja Salomo memerintah, rakyat Israel itu bekerja dengan sangat keras banget untuk apa? Untuk membangun yang namanya sebuah istana yang akhirnya Salomo bangun. Dan waktu Raja Rehabeam mendengarkan apa yang menjadi permohonan dari Yerobeam, akhirnya apa? Raja Rehabeam mencoba untuk mencari nasihat. Yang pertama Rehabeam cari adalah orang-orang tua. Dan orang-orang tua ini memberikan nasihat yang sangat baik sekali agar Raja Rehabeam untuk mendengarkan apa yang menjadi kerinduan dari seluruh rakyat Israel, yaitu memberikan waktu untuk istirahat. Nah, ternyata bagi Raja Rehabeam itu nggak cukup. Akhirnya apa? Dia mencari nasihat dari orang-orang yang sepantaran dengan dia, dan bahkan boleh dikatakan orang-orang yang tidak bijak. Yang diberikan oleh orang-orang yang tidak bijak apa? Akhirnya seperti adik-adik tahu bahwa mereka meminta agar, jangan kasih istirahat. Kalau bisa suruh kerja lebih keras lagi. Kalau Raja Salomo aja memerintah untuk bekerja keras, ini harus 2 kali atau 3 kali lipat bekerja lebih keras lagi. Akhirnya apa? Akhirnya Raja Rehabeam tidak mempedulikan apa yang menjadi nasihat dari orang-orang tua atau orang-orang yang lebih bijaksana. Akhirnya dia mengikuti apa yang menjadi nasihat dari orang-orang yang tidak bijak. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya, seperti adik-adik ketahui tadi dari cerita bahwa banyak dari rakyat yang ingin akhirnya membunuh yang namanya Raja Rehabeam. Akhirnya Raja Rehabeam kabur. Karena apa? Karena keputusan yang dia buat salah banget dalam setiap kehidupannya. Dari pelajaran hari ini, Kohadi pengen ingatkan buat adik-adik semuanya, kita harus bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Atau kita harus punya teman-teman yang bijaksana juga. Karena apa? Karena di dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-20 firman Tuhan berkata seperti ini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dengan siapa adik-adik bergaul atau berteman akan sangat menentukan kehidupan adik-adik semuanya. Kalau adik-adik berteman atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak bijaksana, akhirnya apa? Akhirnya kita lebih mudah terpengaruh terhadap apa yang menjadi pembicaraan mereka. Oleh karena itu misalnya kalau adik-adik bertanya bahwa, kalau misalnya hari ini aku pengen ujian, besok nih aku belum belajar. Teman-teman yang tidak bijaksana hati-hati. Mereka akan bilang bahwa, hey, kamu buat aja contekan di kertas kecil. Kan kamu ujian juga di rumah, nggak ada yang ngelihat juga, guru kan nggak melihat. Nah, waktu kita belajar hari ini bicara tentang hikmat, kita harus bisa hati-hati dengan memilih dengan siapa kita bergaul. Untuk nasihat yang tidak bijak, kita jangan dengarkan akan hal itu. Kita dengar apa kata Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yaitu waktu kita tahu bahwa besok kita mau ujian, kita belum persiapan, ya kita harus benar-benar memanfaatkan waktu kita dengan baik. Minggu lalu kan Kak Tony sudah mengingatkan kita nih, ada 3 hal untuk kita biar bisa jadi bijaksana dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik masih ingat nggak? Yang pertama tentu aja kalau ada nasihat-nasihat yang kita tahu itu tidak bijak atau tidak baik, pertama adalah stop. Kita harus berhenti sejenak dulu, memikirkan apa yang teman kita berikan nasihat. Nah, waktu kita udah stop itu, yang kedua adalah think. Kita berpikir kembali. Waktu tadi teman aku bilang bahwa kalau besok aku ujian, aku belum siap, katanya suruh nyontek aja. Nyontek itu hal yang baik apa enggak ya? Kalau kita tahu itu tidak baik, maka kita jangan lakukan itu. Yang kita harus lakukan apa? Kita harus belajar hari ini, persiapkan yang terbaik. Nah, waktu kita sudah berpikir atau berhenti sejenak, stop, kemudian think, berpikir lagi apa yang menjadi masukan buat setiap kehidupan kita. Yang terakhir, tentu aja kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, ada nasihat-nasihat dari teman-teman kita yang baik untuk kita belajar dan kita mempersiapkan segala sesuatunya lebih serius lagi. Kemudian apa? Kita act atau kita bertindak. Kira 3 hal ini adik-adik nggak lupa semuanya, agar ini kita bisa lakukan dalam setiap
keseharian setiap kehidupan kita, agar hikmat dari Tuhan selalu menyertai buat setiap kehidupan adik-adik semuanya untuk menjalani kehidupan hari ini. Bahkan adik-adik, Kohadi yakin bahwa Tuhan akan berikan kepintaran, kecerdasan, waktu kita benar-benar memiliki waktu juga untuk mencari hikmat di dalam Tuhan. Kohadi selesai hari ini, mari sama-sama kita mau berdoa. Kita minta agar hikmat Tuhan selalu menuntun adik-adik dan juga parents, sehingga kita bisa membuat keputusan yang bijak. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami telah belajar banyak hal. Kami tahu Tuhan, kami butuh orang-orang yang ada di sekitar kami untuk bisa memberikan nasihat yang bijak. Karena kami tahu Tuhan telah menempatkan setiap orang-orang yang baik di sekitar kami, dan kami mau Tuhan untuk kami bisa punya hikmat dalam memilih dengan siapa kami bergaul atau kami berteman, kami menghabiskan waktu. Karena dengan siapa kami bergaul, kami tahu Tuhan itu akan mempengaruhi setiap kehidupan kami. Dan kami nggak mau Tuhan menjadi orang yang bebal, menjadi orang yang bodoh, karena kami terpengaruh oleh orang-orang yang salah di sekitar kami. Tuhan, berikan adik-adik semua saat ini di rumah, berikan hikmat untuk adik-adik semua, dan parents juga bisa punya hikmat untuk memilih siapa atau dengan siapa kami akan menghabiskan waktu, karena itu sangat mempengaruhi setiap kehidupan kami semua. Tuhan, sertai kami, Tuhan berkati kami, berkati parents semuanya, agar kami bisa melalui situasi hari ini mungkin yang gak mudah, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, yang bisa membantu setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya, berkati untuk setiap studi kami semuanya, agar kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin, dan bahkan anak-anak yang bisa berprestasi, walaupun kami hari ini belajar di rumah saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Happy Sunday, parents dan adik-adik semuanya. See you next time, and God bless you. Teman-teman, sebelum selesai, mari kita doa. Bapa kami, Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. Happy Sunday. God bless you. Siapa di sini yang udah penasaran dan gak sabar untuk mendengarkan nama pemenangnya? Adik-adik semua penasaran ya? Adik-adik boleh ambil posisi duduk yang terbaik, siap-siap untuk mendengarkan ya. Oke, adik-adik semua sudah pada siap? Dari hasil voting yang sudah kakak terima, kakak akan umumkan satu nama pemenang dari satu kelas, dan kakak akan umumkan dari kelas institusi, Jam, dan G-Squad. Ini nama-nama pemenang dari tema kita, Tuhan Pulihkan Indonesia. Are you ready? LC Kids. Dan ini dia nama pemenangnya. Ini dia pemenang untuk lomba menggambar kemerdekaan RI yang ke-76 di FLC Kids, yaitu pemenang untuk kelas institusi adalah Charlotte. Selamat untuk Charlotte. Kita lanjut lagi ke kelas jam. Untuk kelas jam, pemenangnya adalah Jenis. Selamat untuk Jenis. Kita lanjut lagi untuk kelas terakhir, yaitu G-Squad. Siapa ya? Oke, kita umumin saja. Ini dia pemenangnya, Natalie. Selamat. Selamat untuk Natalie, untuk Jenis, dan juga untuk Charlotte. Kita akan kasih hadiahnya ke rumah kamu. Bagi adik-adik yang belum menang, adik-adik jangan sedih ya. Terima kasih kalau kalian sudah memberikan yang terbaik. Dan kalian semua adalah pemenang di mata Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Happy Sunday and God bless. Di dalam rumahku senang-senang.